Usai lawatan ke Moskow, Presiden Prabowo lanjut kunjungan kerja ke Paris. Amerika Serikat umumkan blokade laut terhadap Iran. Bejat ayah kandung setubuhi putrinya hingga hamil. Halo pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, selain informasi utama yang telah kami hantarkan, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi dan peristiwa terkini lainnya. Bersama saya Dewi Manik, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari Presiden Prabowo Subianto yang melanjutkan kunjungan diplomatik dari Moskow ke Paris usai rangkaian agenda penting di Rusia. Pemirsa, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperluas poros diplomasi strategis Indonesia di kancah global. Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis pada Senin malam pukul 23.50 waktu setempat setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan diplomatik di Moskow, Rusia. Kunjungan ke ibu kota Prancis ini merupakan bagian dari agenda lanjutan diplomasi strategis Indonesia di Eropa setelah Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin. Selama di Paris, Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée untuk membahas penguatan kerjasama strategis di berbagai sektor, mulai dari pertahanan, energi, infrastruktur, pendidikan, hingga isu perubahan iklim. Pertemuan ini diharapkan memperkuat kemitraan Indonesia-Prancis, sekaligus membuka peluang kerjasama baru yang lebih konkret dan saling menguntungkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, meskipun arus mudik dan balik Lebaran 2026 berjalan lancar, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo merekomendasikan beberapa hal utama yang harus diperhatikan. Dodi menyebut fokus utama pada mudik Lebaran 2027, yaitu perbaikan jalan hingga rest area. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyampaikan bahwa pihaknya merekomendasikan perbaikan mudik Lebaran tahun depan difokuskan pada 3 hal, yaitu memastikan jalan dalam kondisi optimal, baik jalan tol maupun jalan nasional non-tol, meningkatkan kapasitas dan manajemen rest area, hingga membuka rest area alternatif untuk mendistribusikan beban. Di sisi itu, Dodi menyebut arus mudik dan balik Lebaran 2026 menunjukkan sistem yang lebih baik dan kuat. Ia berharap semua pihak bisa menjaganya, terlebih setiap tahunnya memiliki tantangan yang berbeda-beda. Arah ke depan kita fokus pada 3 hal. Pertama, memastikan jalan dalam kondisi optimal sebelum peak season melalui preservasi, baik jalan tol maupun jalan nasional non-tol. Kedua, meningkatkan kapasitas dan manajemen rest area. Ketiga, membuka rest area alternatif di luar tol untuk mendistribusikan beban. Pendekatannya bukan hanya menambah beban sistem, tapi membagi beban secara lebih cerdas dan lebih baik. Bapak Ibu, pimpinan, wakil ketua, dan seluruh anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati, jika kita tarik satu benang merah, arus mudik dan balik Lebaran 2026 menunjukkan bahwa sistem kita semakin hari semakin baik dan semakin kuat. Namun kekuatan itu harus tetap dijaga, karena setiap tahun tantangannya akan selalu berbeda dan semakin berat, dan tugas kita adalah memastikan sistem tetap adaptif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Komisi 4 DPR RI yang menggelar rapat kerja bersama Menteri Kehutanan membahas berbagai isu pengelolaan kawasan hutan. Pemirsa, salah satu fokus utamanya adalah pembahasan jumlah wisatawan di Taman Nasional Komodo. Dalam rapat kerja bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Komisi 4 DPR RI menyoroti berbagai isu strategis pengelolaan kawasan hutan dan wisata alam di Indonesia.
Salah satu perhatian utama adalah pembatasan jumlah wisatawan di Taman Nasional Komodo. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto menilai, Indonesia memiliki potensi besar di sektor kehutanan. Dengan luas kawasan hutan lebih dari 120 juta hektar yang menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan. Namun ia menekankan bahwa pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari regulasi hingga keterlibatan masyarakat lokal. Dalam pembahasan tersebut, Komisi 4 juga menyoroti persoalan PNBP, ketimpangan manfaat ekonomi, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta ancaman kerusakan ekosistem akibat pengembangan wisata yang tidak terkendali. Indonesia adalah negara yang dianugerahi kekayaan hutan tropis terluas ketiga di dunia, dengan luas kawasan hutan mencapai lebih dari 120 juta hektar. Di balik luasnya hamparan hijau tersebut tersimpan potensi jasa lingkungan yang luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, keindahan alam hingga ekosistem yang menjadi penyangga kehidupan jutaan masyarakat Indonesia. Namun demikian, kita harus jujur mengakui bahwa potensi dasar ini belum dikelola secara optimal. Wisata alam di dalam kawasan hutan masih menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari tumpang tindih regulasi, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, hingga minimnya keterlibatan masyarakat lokal sebagai pelaku utama ekonomi wisata. Ancaman terhadap kelestarian ekosistem. Pengembangan wisata yang tidak terkendali dapat mengancam keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis hutan. Daya dukung dan daya tampung kawasan harus menjadi acuan utama dalam setiap kebijakan pengembangan wisata alam. Selain itu, Komisi 4 meminta penjelasan pemerintah terkait kebijakan pembatasan 1.000 wisatawan per hari di Pulau Komodo. Permintaan tersebut juga mencakup sejumlah isu kehutanan lain, seperti tumpang tindih izin di Papua, pencabutan izin perusahaan di Sumatera Utara pasca bencana, larangan wisata tunggang gajah, serta maraknya aktivitas ilegal di kawasan hutan Sulawesi Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Sosial segera meluncurkan penyaluran bantuan sosial triwulan kedua pada akhir bulan April 2026. Percepatan dilakukan setelah pemuktahiran data penerima dinyatakan semakin akurat. Kami, alhamdulillah, khusus untuk triwulan kedua bisa menerima DT Sen volume 2 hasil pemutakhiran lebih cepat. Ibu Kepala BPS beserta jajaran bisa mempercepat penyerahan DT Sen hasil pemutakhiran itu 10 hari lebih cepat. Kementerian Sosial memastikan penyaluran bantuan sosial atau Bansos triwulan kedua tahun 2026 akan dimulai dalam waktu dekat. Hal ini menyusul selesainya proses pemutakhiran data terpadu sosial ekonomi atau DTSEN yang menjadi dasar penyaluran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut data terbaru kini lebih siap digunakan setelah diterima lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Total bansos yang akan disalurkan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat, baik PKH maupun bantuan pangan non-tunai, yang nantinya penyaluran bansos akan dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu melalui perbankan Himbara dan PT Pos Indonesia. Bagi penerima yang meninggal dunia, bantuan tidak dihentikan begitu saja, melainkan dialihkan kepada anggota keluarga lain yang masih memenuhi syarat sebagai keluarga penerima manfaat. Yang kedua, kami, alhamdulillah, khusus untuk triwulan kedua bisa menerima DT Sen volume 2 hasil pemutakhiran lebih cepat. Yang awalnya kita selalu terima setiap tanggal 20 di awal penyaluran, misalnya Januari ya kita terima 20 Januari, nanti di bulan April kita terima 20 April dan seterusnya. Tapi alhamdulillah ini ya atas kesepakatan bersama agar penyaluran bisa lebih cepat, Ibu Kepala BPS beserta jajaran bisa mempercepat penyerahan DT Sen hasil pemutakhiran itu 10 hari lebih cepat. Jadi biasanya tanggal 20 kita bisa terima tanggal 10. Alhamdulillah untuk triwulan kedua ini kita sudah bisa terima pada tanggal 10. Pemerintah berharap dengan data yang semakin akurat dan penyaluran yang dipercepat, bantuan sosial dapat diterima tepat waktu dan tepat sasaran oleh masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV, melaporkan.
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog ini memastikan kondisi harga beras di tanah air masih tergolong aman. Pemirsa, kondisi tersebut disampaikan mengingat kenaikan harga plastik tanah air imbas perang berkepanjangan di Timur Tengah hingga kini. Saat ini stok cadangan beras pemerintah mencapai 4,72 juta ton per tanggal 13 April 2026. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menekankan harga beras dengan kemasan plastik tidak akan mengalami kenaikan. Hal tersebut dipicu lonjakan harga plastik di pasaran tanah air akibat dampak perang di Timur Tengah. Rizal mengungkapkan kenaikan ini dilaksanakan atas instruksi Presiden terhadap harga pangan saat melaksanakan rapat di Istana beberapa waktu lalu. Adapun kedepannya Bulog berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk meminta keringanan mengakses plastik bagi kemasan beras hingga produk Perum Bulog. Permintaan tersebut segera dilakukan tanpa mengurangi kualitas dari kemasan beras nantinya. Menjadi permasalahan bersama, khususnya yang menggunakan plastik-plastik kemasan. Nah, kami kemarin sudah melaksanakan rapat direksi juga, sudah mengambil kebijakan-kebijakan, dan memberikan ruang-ruang khusus karena memang kondisinya juga memang harus mengikuti pasar yang ada di daerah, khususnya kenaikan biji plastik yang begitu tinggi. Namun kami juga sudah berkoordinasi juga kepada Kementerian Perindustrian supaya kami juga diberikan keringanan karena yang kita kemas ini kan banyak produk-produk untuk masyarakat, bantuan-bantuan pangan, beras SPHP dan lain sebagainya, sehingga mudah-mudahan kita diberikan harga yang terbaik dengan harga yang paling rendah, namun tidak mengurangi ataupun menurunkan kualitas dari kemasan tersebut. Diketahui pihak Bulog sudah melakukan pendalaman mengenai rencana penyesuaian harga, perkiraan sendiri mengenai pengadaan kemasan. Dari Jakarta, Max Monte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Perum Bulog mengajukan penambahan kuota domestic market obligation atau DMO kepada Kementerian Perdagangan menjadi 65% bagi BUMN sektor pangan. Pengajuan kuota ini didorong buntut fenomena kelangkaan minyak kita di sejumlah pasar kota Jakarta. Kemarin kami juga sudah lapor ke Pak Mentan untuk mengatasi minyak kita yang kosong tersebut. Terus terang kami sudah mengajukan ke Kementerian Perdagangan untuk penambahan kuota. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Bulog meminta kuota penyaluran distribusi minyak kita ke BUMN sektor pangan naik menjadi dari 35% menjadi 65%. Hal ini dipicu untuk mencukupi kebutuhan pasar serta bantuan sosial dengan stabil. Rizal menyebut pihaknya telah mengajukan penambahan kuota DMO kepada Kementerian Perdagangan serta melaporkan kondisi tersebut kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Untuk saat ini, BUMN sektor pangan turut serta melakukan distribusi minyak kita dengan arahan pemerintah yang mewajibkan produsen harus menyalurkan minimal 35% minyak kita melalui BUMN pangan. Kemarin kami juga sudah lapor ke Pak Mentan untuk mengatasi minyak kita yang kosong tersebut. Terus terang kami sudah mengajukan ke Kementerian Perdagangan untuk penambahan kuota. Penambahan kuota yang dari 35% itu yang dibagi 3, yaitu 70% Bulog, 20% ID Food, 10% Agrinas Palma. Nah, ini dari 3 BUMN ini mohon izin diberi pertanggungjawaban untuk mengendalikan pasar minyak kita di pasar-pasar SP2KP maupun pasar-pasar tradisional. Nah, bersamaan dengan itu Bulog juga lagi dapat tugas memberikan bantuan pangan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah ada datanya dari Kementerian Sosial, totalnya 33 juta lebih. Nah, ini kan kami juga mengatur ritmenya. Kemarin kami fokus untuk Ramadan dan Idul Fitri, alhamdulillah lancar. Nah, kemudian setelah ini kami fokus ke bantuan pangan. Nah, mungkin nanti setelah ini kami akan fokus lagi ke pasar lagi.
Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kepolisian Republik Indonesia resmi menjalin kerjasama strategis dalam hal memperkuat upaya pemberantasan kejahatan di dunia digital. Mudah-mudahan dengan MOU ini akan semakin bisa ditekan lebih lanjut dalam 1 tahun ke depan. Menteri Komdigi Mutia Hafid menyampaikan dengan adanya MOU antara Komdigi dan Polri diharapkan mampu memperkuat langkah pemerintah khususnya dalam menangani kejahatan digital yang kian meningkat dan menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, kejahatan digital hingga kini masih marak terjadi, mulai dari penipuan digital, pemerasan berbasis seksual atau sextortion, hingga praktik judi online. Mutia juga mengatakan, meski berdasarkan data PPATK, angka judi online sempat menurun hingga 50%, namun pemerintah menilai upaya penanganan masih perlu ditingkatkan. Selain itu, perlindungan masyarakat juga akan dikuatkan melalui layanan call center yang terintegrasi antara Kemkomdigi dengan Polri. Jadi hari ini penyelesaian dari MOU, alhamdulillah tadi sudah ditandatangani dengan baik. Tentu ini akan menguatkan kerja-kerja kami di Kemkomdigi yang didukung oleh Polri dalam rangka khususnya yang banyak diatensi oleh masyarakat, yaitu kejahatan-kejahatan di ranah digital. Kita mencatat kenaikan penipuan digital yang cukup tinggi. Kami juga menerima banyak keluhan mengenai sebagai contoh pemerasan berbasis seksual atau sextortion. Judi online terus menjadi PR meskipun kemarin diturunkan menurut PPATK sampai 50%, mudah-mudahan dengan MOU ini akan semakin bisa ditekan lebih lanjut dalam 1 tahun ke depan. Demikian tentu perlindungan masyarakat melalui call center yang bekerja sama antara Kemkomdigi dengan Polri juga kita akan terus siapkan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Roda Bayu, Sinpo TV, melaporkan. Kita lanjut informasi dari data penerima bantuan sosial kini tak hanya digunakan untuk menyalurkan bantuan, namun juga menjadi dasar rekrutmen siswa sekolah rakyat tanpa pendaftaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pemerintah memanfaatkan data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSEN sebagai dasar utama dalam menentukan penerima program sekolah rakyat. Berbeda dengan sistem penerimaan siswa, pada umumnya program ini tidak membuka pendaftaran. Sebaliknya, pemerintah akan melakukan penjangkauan langsung kepada calon siswa berdasarkan data masyarakat pada desil terendah. Gus Ipul menyebutkan langkah ini diharapkan mampu memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim dapat mengakses pendidikan tanpa terkendala proses administrasi. Penyaluran bansos berbasis pada DTSEN. DTSEN yang terus dimutakhirkan setiap 3 bulan sekali. Saya dapat sampaikan sebagai pengantar, saya bersyukur sekali, alhamdulillah, DTSEN semakin solid. DTSEN terus dilakukan langkah-langkah nyata sehingga errornya terus menurun. Nanti insya Allah Ibu Kepala BPS akan sedikit menceritakan tentang berbagai hal yang terkait dengan pemutakhiran tersebut. Kemudian yang kedua, kami alhamdulillah khusus untuk triwulan kedua bisa menerima DTSEN volume 2 hasil pemutakhiran lebih cepat. Yang awalnya kita selalu terima setiap tanggal 20 di awal penyaluran, misalnya Januari ya kita terima 20 Januari, nanti di bulan April kita terima 20 April dan seterusnya. Tapi alhamdulillah ini ya atas kesepakatan bersama agar penyaluran bisa lebih cepat, Ibu Kepala BPS beserta jajaran bisa mempercepat penyerahan DTSEN hasil pemutakhiran itu 10 hari lebih cepat. Jadi biasanya tanggal 20 kita bisa terima tanggal 10. Alhamdulillah untuk triwulan kedua ini kita sudah bisa terima pada tanggal 10. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adiningdar Widyasanti menegaskan data DTSEN yang digunakan telah melalui pemutakhiran terbaru sehingga lebih akurat dan siap digunakan untuk berbagai program pemerintah.
Pemanfaatan data ini menjadi bukti bahwa bantuan sosial kini tidak hanya bersifat konsumtif, namun juga diarahkan untuk membuka akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Kami melakukan koordinasi dengan Pak Menteri Sosial dan jajarannya. Tentunya saya didampingi oleh Pak Wakil Kepala BPS RI dan Eselon 1 dan Eselon 2 BPS untuk menyampaikan hasil pemutakhiran DTSN versi kedua 2026. Artinya DTSN versi kedua 2026 ini adalah DTSN yang akan digunakan sebagai dasar penyaluran bansos di triwulan kedua 2026. Pemerintah berharap melalui integrasi data sosial dan program pendidikan, upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan lebih terarah, sekaligus memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda dari keluarga prasejahtera. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, BMKG memprediksi cuaca ekstrim seperti El Nino Godzilla akan melanda Indonesia pada tahun ini. Kondisi tersebut perlu diwaspadai lantaran dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Menghadapi cuaca ekstrim yang akan melanda Indonesia tahun ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia menyarankan agar anak-anak dapat lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan. Selain itu, para orang tua juga diimbau untuk mempersiapkan dengan baik keperluan anak seperti mantel hujan dan payung jika anak-anak mereka diharuskan beraktivitas di luar ruangan. Ketua Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso mengatakan pengawasan orang tua menjadi salah satu hal yang sangat penting agar anak-anak tidak berkeliaran di luar kendali orang dewasa. Menurutnya, dengan pengawasan yang tepat serta pemberian asupan nutrisi yang cukup dari orang tua, diharapkan anak-anak tersebut mampu menghadapi perubahan cuaca yang terjadi, serta lebih mudah beradaptasi di segala kondisi lingkungan. Ya, sekarang secara umum mungkin sebaiknya anak-anak banyak di dalam ruangan pada saat cuaca ekstrim, apakah panas yang tinggi atau curah hujan yang tinggi, butuh beberapa persiapan ya, seperti jas hujan atau payung ya. Tapi sebisa mungkin memang anak-anak itu di dalam ruangan, jangan sampai dia dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan ya. Karena di musim-musim seperti ini kan daya tahan tubuh juga bisa lemah, anak udah cepat lelah ya. Adaptasi terhadap lingkungan yang ekstrim ini juga butuh effort yang tinggi, oleh karena itu nutrisinya juga mesti diperbaiki di nutrisi yang tinggi protein hewani misalkan ya, untuk supaya dia bisa lebih fit untuk menghadapi cuaca ekstrim seperti ini. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satgas Swasembada Yonif 751 Vira Jaya Sakti dan Gabungan TNI Polri berhasil mengungkap ladang ganja di wilayah Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Puluhan tanaman ganja siap panen berhasil diamankan dalam operasi tersebut. Satgas Swasembada melalui Yonif 751 Vira Jaya Sakti bersama Gabungan TNI dan Polri mengungkap ladang ganja di kawasan hutan Kampung Ngutok, Distrik Oksibil, serta Kampung Esibding, Distrik Serambakon. Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat terkait adanya aktivitas mencurigakan di area perkebunan yang diduga ditanami tanaman ganja. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil Satgas segera melakukan penyisiran di dua lokasi berbeda. Hasilnya, petugas menemukan sedikitnya 55 batang ganja dengan tinggi sekitar 1,5 meter di lokasi pertama. Sementara di lokasi kedua ditemukan 80 batang ganja dengan tinggi mencapai 2 meter yang diduga siap panen. Dalam operasi tersebut, petugas juga mengamankan seorang warga sipil yang diduga sebagai pemilik ladang. Dalam keterangannya, Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infanteri Wirya Arta Diguna menyampaikan seluruh barang bukti dan terduga pelaku telah diserahkan kepada Polres Pegunungan Bintang untuk proses hukum lebih lanjut. Masyarakat pun diimbau untuk tidak terlibat dalam penanaman maupun peredaran narkotika yang dapat merusak kesehatan, keamanan, dan masa depan generasi bangsa. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, UMKM Orange Handmade binaan Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 1 Sintela PG Mabesat siap tampil dalam ajang Persit Bisa 2 tahun 2026. Keikutsertaan dalam berbagai pameran dan bazar tidak hanya menjadi ajang berkarya, tetapi bagian dari upaya pemberdayaan serta promosi hasil kreativitas. Di balik kesibukannya sebagai seorang dokter spesialis patologi klinik dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana, tersimpan sisi lain dari Zohria Novianti, istri dari Letkol Infantri Benu Supriyantoko, sosok perempuan yang menekuni dunia keterampilan, menciptakan karya yang bukan hanya indah, tetapi juga penuh makna. Aktivitas yang telah ia kenal sejak masa sekolah, kini bukan sekedar hobi, melainkan telah tumbuh menjadi bagian dari identitas dirinya sejak duduk di bangku sekolah dasar. Zohria sudah akrab dengan berbagai keterampilan tangan, terbiasa membuat paperback, menjahit, kristik, hingga merajut. Seiring berjalannya waktu, kehidupan membawanya ke arah berbeda. Ketika memilih jurusan kuliah, minat di bidang kreatif harus ia kesampingkan. Zohria kemudian menimba ilmu di dunia kedokteran, profesi yang menuntut dedikasi tinggi, kedisiplinan, jiwa sosial, serta tanggung jawab besar. Setelah menyelesaikan pendidikan, perannya pun bertambah sebagai istri, ibu dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana. Kesibukan yang padat membuat hobinya tertunda. Setelah menyelesaikan pendidikan spesialis, Zohria kembali menemukan jalannya ke dunia kreatif melalui merajut. Aktivitas ini dipilih karena sederhana dan fleksibel, dapat dilakukan di sela waktu luang, bahkan saat bersantai atau menemani anak. Lebih dari itu, merajut memberi ketenangan tersendiri, menjadi ruang jeda di tengah rutinitas yang padat. Sebelumnya saya memang terlahir dari keluarga yang hobi dengan keterampilan. Kemudian dari kecil juga saya sudah banyak mempelajari tentang keterampilan, terutama merajut ya. Tapi waktu itu sempat terhenti karena saya harus kuliah dan juga ngambil pendidikan spesialis, dan setelah selesai pendidikan spesialis baru sekarang kami bisa konsentrasi untuk merajut kembali. Orange Handmade adalah UMKM kerajinan tas, bunga rajut, dan amigurumi yang mulai aktif sejak tahun 2015 dan sempat terhenti pada tahun 2018 karena fokus pendidikan, hingga kembali berkembang sejak tahun 2022. Produk Orange Handmade semakin diminati. Pada tahun 2023, produk Orange Handmade digunakan sebagai cenderamata untuk tamu Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah 12 Tanjung Pura, Nyonya Betty Iwan Setiawan, dan pada tahun 2024 digunakan sebagai cenderamata Ibu Wakil Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah 12 Tanjung Pura, Nyonya Vera Jani Asiahaan, saat beliau melakukan sertijab, serta aktif mengikuti pameran dan bazar di wilayah Kodam 12 Tanjung Pura. Awalnya berproduksi di Bandung, yang dalam perjalanannya lokasi produksi mengikuti perpindahan tugas suami dan saat ini berada di bawah asuhan Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 1 Sintelat PG Mabesat. Tak berhenti pada diri sendiri, hobi ini perlahan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Nyonya Zohria beberapa kali mengadakan kelas merajut yang dibuka secara gratis untuk anggota Persit Kartika Chandra Kirana di lingkungan suami bertugas, yakni di Yonif 644 Walet Sakti Putu Sibau dan Kodim 1201 Mempawah Kalbar. Dari peserta kelas tersebut, sudah ada beberapa orang yang dapat membuat tas dan amigurumi. Tidak berhenti di situ, kegemaran merajut ini ditularkan kepada sesama istri dandim di lingkungan Kalbar saat itu, yaitu Nyonya Rika Verdi dan Nyonya Hera Prio. Satu persatu, ibu-ibu sesama anggota Persit juga mulai tertarik. Rasa penasaran berubah menjadi keinginan untuk belajar. Dari yang awalnya hanya melihat, kini ikut mencoba, memegang benang, merangkai pola, hingga akhirnya mampu menghasilkan karya mereka sendiri.
senang ya ngelihat ibu-ibu mulai bisa berkarya dengan rajutan gitu, dan mereka juga dari yang belajar dari awal kemudian mulai bisa merajut dan akhirnya mereka bisa menghasilkan sedikit penghasilan dari merajut gitu. Bagi Zoria, merajut bukan sekedar mengisi waktu luang, tetapi menjadi media ekspresi diri sekaligus cara menjaga keseimbangan hidup. Menjadi pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk tetap berkarya dan menjaga passion tetap hidup. Melalui pengalamannya, ia mengajak Persit untuk terus berinovasi dan mengembangkan diri tanpa melupakan peran utama sebagai istri prajurit dan ibu rumah tangga. Pesan saya untuk ibu-ibu Persit, tetaplah berkarya dan jangan berhenti mengembangkan diri meskipun di tengah kesibukan kita sebagai istri prajurit dan juga ibu rumah tangga. Kita tetap dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing, sekecil apapun itu tetap berarti. Dari Bandung, Jawa Barat, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Inggris desak Lebanon masuk gejatan senjata. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dukungan Rusia atas masuknya Indonesia ke BRICS. Dukungan tersebut dinilai membuka banyak peluang kerjasama strategis bagi Indonesia di tingkat global. Dalam pertemuan bilateral di Kremlin, Moskow pada Senin 13 April 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Presiden Vladimir Putin atas dukungan Rusia terhadap keanggotaan Indonesia di BRICS. Presiden Prabowo menegaskan bahwa dukungan Rusia menjadi faktor penting dalam proses bergabungnya Indonesia ke BRICS. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih atas penerimaan yang dinilai berlangsung cepat, sehingga membuka peluang lebih luas bagi Indonesia untuk berperan dalam kerjasama internasional. Maksud dan tujuan saya hari ini datang, intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia, atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Sementara itu, Putin menyambut positif kehadiran Indonesia dalam BRICS dan menilai langkah tersebut akan membuka peluang baru bagi penguatan kerjasama kedua negara. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Pertemuan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dan Rusia untuk mempererat hubungan bilateral serta memperluas kemitraan strategis di berbagai sektor. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia terbuka untuk kerjasama di berbagai bidang. Kerjasama tersebut mencakup sektor energi hingga militer dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara.
Di tengah upaya memperkuat hubungan bilateral, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan keterbukaan Rusia untuk bekerja sama dengan Indonesia di berbagai sektor strategis. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan bilateral dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kremlin Moskow pada Senin 13 April 2026. Putin menyebut hubungan kedua negara terus menunjukkan perkembangan positif, termasuk peningkatan perdagangan sekitar 12%. Meski sempat melambat pada awal 2026, kedua negara tetap mencari solusi melalui penguatan komunikasi dan pertemuan bilateral. Sejumlah kerjasama kini berkembang di berbagai sektor, mulai dari energi, antariksa, pertanian, industri, hingga farmasi. Selain itu, Indonesia dan Rusia juga mendorong kerjasama di bidang militer, khususnya pada sektor pendidikan, yang dinilai penting untuk memperkuat hubungan jangka panjang. Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Мы подписали недавно декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Yang mulia, sahabatku yang baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat-sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot. Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita, dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan. Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto menilai kerjasama Indonesia-Rusia telah mengalami kemajuan pesat di hampir semua bidang. Presiden Prabowo menegaskan akan mempercepat tindak lanjut sejumlah agenda yang dinilai masih perlu didorong agar hubungan kedua negara semakin kuat. Ada 1-2 yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Transmigrasi menerima kunjungan Duta Besar Tiongkok di Jakarta. Kunjungan ini menjadi langkah awal penguatan kerjasama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan juga membuka lapangan pekerjaan. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithar Sulaiman menyambut secara langsung kedatangan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong, di kantor Kementerian Transmigrasi Kalibata, Jakarta Selatan. Kunjungan Duta Besar Tiongkok ini merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya pihak Kementerian Transmigrasi mendatangi Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia mendapat gambaran terkait strategi Tiongkok dalam menangani kemiskinan melalui program transmigrasi, industrialisasi, dan hilirisasi. Menteri Iftithar menyebut pemerintah Tiongkok dinilai berhasil memindahkan lebih dari 9 juta penduduk dalam proyek pembangunan besar, sekaligus memberdayakan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja baru. Dari program tersebut, tingkat kemiskinan di Tiongkok menurun dan pendapatan masyarakat meningkat signifikan. Kementerian Transmigrasi juga akan mengirim tim ahli ke Tiongkok yang terdiri dari pegawai kementerian, akademisi dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia, serta perwakilan transmigran untuk mempelajari secara langsung model pengentasan kemiskinan di negara tersebut. Selain itu, pemerintah Indonesia dan Tiongkok juga membahas rencana kerjasama pembentukan Center of Excellence di Papua yang akan difokuskan pada ketahanan pangan. Proyek ini diharapkan menjadi salah satu solusi konkret dalam mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut. Di Kementerian Transmigrasi, kami sangat mengapresiasi atas kunjungan beliau, dan ini adalah juga merupakan kunjungan balasan karena kami pernah saat waktu awal berdirinya Kementerian Transmigrasi, kami mengunjungi juga ke Kedutaan Besar Tiongkok yang ada di Jakarta. Kemudian dalam perjalanannya kami mendapatkan satu pemahaman bagaimana kami di Kementerian Transmigrasi ingin sekali mengimplementasikan apa yang menjadi concern Bapak Presiden, yakni untuk mengentaskan kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja lebih banyak. Dalam perjalanannya, pemerintah Tiongkok mengundang Kementerian Transmigrasi tahun lalu
untuk berangkat ke Tiongkok. Kemudian kami menyaksikan sendiri bagaimana proses transmigrasi yang ada di Tiongkok, bagaimana mereka itu memindahkan lebih dari 9 juta jiwa karena adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga air, membangun bendungan besar di sana, terus kemudian bagaimana mereka juga ikut memberdayakan masyarakat sehingga melalui industrialisasi dan hilirisasi terbuka lebih banyak lapangan kerja, kemudian kemiskinan hilang dan tingkat pendapatan masyarakat meningkat bahkan berkali-kali lipat. Selain kerjasama aspek industri, kunjungan ini juga menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan, juga mempercepat pembangunan wilayah timur Indonesia, khususnya Papua. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan strategi untuk mengatasi lonjakan harga plastik yang dipicu oleh situasi geopolitik global yang memanas. Wakil Ketua Komisi 6 DPR, Andre Rosiade menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan tetap berpihak kepada masyarakat meski gejolak Timur Tengah dapat berdampak terhadap Indonesia. Andre menyebut pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi lonjakan harga plastik serta memastikan stok dan harga BBM tetap aman. Dirinya menilai sosok Presiden Prabowo ialah pemimpin Indonesia yang paham geopolitik dunia sehingga siap menghadapi berbagai dinamika global. Yang pasti pemerintah sedang melakukan terobosan bagaimana harga plastik ini. Karena ini selalu berhubungan dengan petrokimikal kan, harga minyak dunia. Ini insya Allah kita akan ada solusinya. Apalagi kan dengan adanya RDP Balikpapan itu kan dalam mendukung bukan hanya memproduksi BBM tapi juga memproduksi petrokimikal. Yang pasti Presiden Prabowo berpihak kepada rakyat, mendengarkan aspirasi masyarakat. Inilah yang menyebabkan Presiden Prabowo memutuskan tidak ada kenaikan BBM karena Pak Prabowo mendengarkan aspirasi masyarakat dan berpihak kepada masyarakat. Soal tokoh lain saya nggak ingin mengomentari, tapi tidak adanya kenaikan BBM ini dua. Pak Prabowo berpihak kepada rakyat. Yang kedua, Pak Prabowo adalah pemimpin Indonesia yang paham geopolitik dunia dan beliau siap menghadapi dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari militer Israel yang terus mempercepat operasi invasi darat di wilayah Lebanon Selatan guna membentuk zona penyangga keamanan. Pemirsa, pertempuran sengit kini berfokus di kota strategis Bin Zail dan seiring dengan meningkatnya jumlah korban jiwa termasuk ratusan petugas medis dan warga sipil. Israel saat ini tengah mengakselerasi invasi daratnya untuk menguasai area hingga 32 km ke dalam wilayah Lebanon, tepatnya di sepanjang Sungai Litani. Salah satu titik konflik terbesar terjadi di kota Bin Jibeil, bagian selatan, di mana ratusan pejuang Hezbollah terkepung oleh pasukan Israel. Bin Jibeil memiliki nilai simbolis yang tinggi bagi Hezbollah, karena di stadion sepak bola setempat pada tahun 2000, mantan pemimpin mereka Hasan Nasrullah pernah mendeklarasikan kemenangan atas Israel setelah berakhirnya pendudukan 18 tahun di Lebanon. Di tengah eskalasi pertempuran, Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan lebih dari 2.000 orang tewas, termasuk diantaranya 250 wanita, 150 anak-anak, dan 89 pekerja medis. Salah satu korban adalah Hasan Badui, seorang paramedis yang tewas akibat serangan drone Israel saat tengah berupaya memberikan pertolongan. Meskipun Israel belum memberikan tanggapan terkait insiden serangan terhadap tenaga medis, pihaknya sebelumnya mengklaim bahwa Hezbollah menggunakan fasilitas kesehatan sebagai tameng militan, meski belum ada bukti yang dipaparkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menilai gencatan senjata antara pihak-pihak yang berkonflik masih sangat rapuh. Pemirsa, Inggris menegaskan Lebanon harus dimasukkan ke dalam kesepakatan gencatan senjata. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan bahwa gencatan senjata yang saat ini berlangsung masih berada dalam kondisi yang sangat rapuh dan rentan terhadap pelanggaran di lapangan. Starmer menekankan pentingnya memperluas cakupan kesepakatan
agar mencantumkan Lebanon sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas kawasan. Menurutnya, tanpa keterlibatan Lebanon, risiko eskalasi konflik masih terbuka dan dapat menghambat upaya deeskalasi secara menyeluruh. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Meski telah ada kesepakatan gencatan senjata sementara, sejumlah negara terus mendorong agar kesepakatan damai diperluas dan diimplementasikan secara menyeluruh untuk mencegah konflik meluas ke wilayah lain. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi blokade laut terhadap pelabuhan Iran telah dimulai. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari tekanan terhadap Teheran di tengah konflik yang berlangsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan blokade laut terhadap Iran telah resmi diberlakukan. Langkah ini menargetkan aktivitas kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Sebagai bagian dari strategi menekan Teheran, Trump menegaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk mencegah Iran melakukan tekanan terhadap dunia terkait jalur strategis Selat Hormuz. Blokade ini diberlakukan setelah perundingan antara Amerika Serikat dan Iran berakhir tanpa kesepakatan dalam upaya mencapai penyelesaian diplomatik. Langkah tersebut diperkirakan akan memberikan dampak besar terhadap pasar energi global, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur utama distribusi minyak dunia. The blockade started, sir? Yeah, started 10 o'clock. Is it your anticipation, Mr. President, that other countries will assist in this effort to blockade Iran and those? Yeah, other countries are going to also. Which countries, sir? We don't need other countries, frankly, but they've offered the services. We'll let it be known probably tomorrow. Sementara itu, Iran menyebut blokade tersebut sebagai tindakan ilegal dan memperingatkan akan adanya potensi balasan jika keamanan wilayahnya terancam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Iran yang merilis rekaman video yang menunjukkan angkatan lautnya memperingatkan 2 kapal perusak Amerika Serikat untuk menjauh dari Selat Hormuz atau beresiko menjadi sasaran militer Iran. Iran merilis rekaman video yang menunjukkan angkatan lautnya memberikan peringatan kepada 2 kapal perusak Amerika Serikat, USS Michael Murphy dan USS Frank E. Peterson, dalam melintasi Selat Hormuz. 2 kapal perang tersebut dilaporkan memasuki perairan strategis pada Sabtu dalam misi menjaga keamanan jalur pelayaran dari ancaman ranjau laut. Kehadiran keduanya menjadi perhatian global karena merupakan perlintasan pertama kapal perang Amerika sejak dimulainya operasi militer bersama dengan Israel terhadap Iran pada akhir Februari. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat, misi ini bertujuan memastikan Selat Hormuz tetap aman dan terbebas dari ancaman militer. USS Frank E. Peterson dan USS Michael Murphy merupakan kapal perusak modern kelas Arleigh Burke yang mampu menjalankan berbagai misi tempur, termasuk pertahanan udara dan pengawalan armada. Keduanya saat ini beroperasi di wilayah Laut Arab sebagai bagian dari Abraham Lincoln Carrier Strike Group dalam operasi militer yang disebut Epic Fury. Operasi tersebut diketahui menargetkan fasilitas nuklir, infrastruktur rudal dan drone, serta pusat komando Iran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Institut Pasteur Iran di Teheran mengalami kerusakan berat setelah dilaporkan 3 kali terkena serangan dalam perang 45 hari yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel. Rekaman video pada Senin 13 April 2026 menunjukkan kerusakan parah di Kompleks Institut Pasteur Iran di Teheran. Bagian luar bangunan terlihat hancur dengan sejumlah struktur rusak berat. Sementara di dalam gedung laboratorium dan peralatan penelitian terlihat porak-poranda. Diinformasikan lembaga tersebut merupakan salah satu pusat riset medis dan farmasi tertua di Iran dengan peran krusial dalam produksi vaksin dan penelitian biologi. Institut ini menjadi rumah bagi sejumlah laboratorium rujukan nasional yang menangani penyakit menular dan tidak menular. Seluruh kegiatan institut berfokus pada kesehatan publik dan tidak berkaitan dengan aktivitas militer apapun. Institut Pasteur Iran juga merupakan bagian dari jaringan Global Pasteur Network yang menghubungkan puluhan pusat riset di seluruh dunia. Pihak institut menyatakan dokumentasi kerusakan telah diserahkan kepada otoritas terkait untuk menempuh langkah hukum internasional. Sejumlah organisasi internasional termasuk Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, UNICEF, dan UNDP
mengecam serangan terhadap fasilitas kesehatan tersebut. Hingga kini baik pemerintah Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan tanggapan resmi atas laporan serangan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi bongkar peredaran 52 kg sabu jaringan Thailand di Aceh. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan masih bersama saya Dewi Manik. Pemirsa, informasi kita lanjut dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap 6 kapal yacht berbendera asing di dermaga Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara. 4 kapal diantaranya disegel petugas karena diduga melanggar dengan menyalahgunakan fasilitas impor, sementara untuk pembebasan bea dan masuk dan pajak. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta menyegel 4 kapal yacht yang bersandar di dermaga Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 9 April 2026. Penyegelan ini merupakan tindak lanjut petugas dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan kapal wisata asing penerima fasilitas impor sementara, berupa pembebasan bea masuk dan pajak. Dari 6 kapal yang diperiksa, 2 kapal lainnya tidak disegel setelah dinyatakan memenuhi ketentuan administrasi dan dokumen kepabeanan. Diketahui fasilitas impor sementara dengan pembebasan bea masuk dan pajak seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan wisata di Indonesia. Namun petugas menduga terjadi penyalahgunaan di mana kapal-kapal ini diduga disewakan bahkan diperjualbelikan kepada warga negara Indonesia. Hal ini dinilai merugikan negara karena menghindari kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak impor. Jadi pada hari ini kami dari Kanwil Bea Cukai Jakarta berkolaborasi dengan rekan kami dari Kanwil Pajak Jakarta Utara melakukan kegiatan pengawasan kepada importasi kapal wisata asing. Jadi untuk kegiatan hari ini kita lakukan di Pantai Mutiara, di mana dari hasil pemeriksaan sementara dari 6 kapal yang kami periksa, 4 kapal kita lakukan penyegelan. Atas 2 kapal yang tidak kita lakukan penyegelan, itu setelah kita lakukan pemeriksaan administrasi ternyata sudah diselesaikan dengan dokumen kepabeanan yang benar. Seperti itu mungkin. Karena kami akan tetap melakukan pengawasan terhadap kapal wisata asing yang kami duga terdapat pelanggaran. Mekanismenya seperti itu. Kita lakukan penelitian terlebih dahulu. Dari hasil penelitian nanti baru kita akan simpulkan apakah memang sudah terjadi pelanggaran dengan yaitu disewakan ataupun diperjualbelikan. Kalau memang sudah diperjualbelikan kepada WNI, warga negara Indonesia, maka ada ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan pemberitahuan impor barang, membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor seperti itu. Seperti itu mungkin. Untuk 1 kapal yacht memiliki nilai jual sekitar 10 miliar rupiah atau mempunyai potensi penerimaan negara meliputi bea masuk 5%, PPN 11%, PPh 10%, serta pajak penjualan atas barang mewah hingga 75%. Hingga saat ini kapal-kapal berbendera Malaysia dan Singapura itu masih diperiksa dan pendataan. Diharapkan dalam pengawasan ini mampu mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor impor. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolsek Cilengsi Kompol Edison mengembalikan sepeda motor hasil tindak pidana curanmor kepada pemiliknya pada Sabtu 11 April 2026. Peristiwa bermula saat anggota Polsek Cilengsi melakukan servis rutin terhadap barang bukti sepeda motor hasil curian. Dalam proses tersebut, petugas kemudian melakukan pengecekan data kendaraan melalui bengkel resmi Honda untuk memastikan kepemilikan berdasarkan STNK. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa identitas kendaraan tersebut terdeteksi berasal dari wilayah Cilengsi. Motor tersebut diketahui merupakan bagian dari hasil penggerebekan gudang penampungan kendaraan curian di wilayah Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Setelah identitas pemilik terkonfirmasi, Kompol Edison segera menghubungi pemilik kendaraan untuk datang ke Polsek Cilengsi guna mengambil motornya.
Proses pengambilan pun dinyatakan dilakukan secara mudah dan tanpa dipungut biaya, dengan syarat membawa dokumen resmi kendaraan seperti STNK dan BPKB. Kapolsek Cilengsi Kompol Edison mengembalikan sepeda motor hasil tindak pidana curanmor kepada pemiliknya pada Sabtu sore 11 April 2026. Bapak temukan alamat kamu, ini motor Bapak servis. Bapak ada 2 motor nih, 1, 2. Bapak servis dua-duanya di Honda, dealer Honda resmi. Nama kamu muncul, makanya tadi anggota Bapak langsung cari tahu alamat berikut nomor telepon. Berapa lama hilang motor itu? 1,5 tahun. Sementara itu pemilik motor mengaku sangat bersyukur dan terharu karena kendaraannya yang telah hilang selama lebih dari 1 tahun akhirnya dapat kembali. Ia pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolsek Cilengsi beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras dalam mengungkap kasus tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi berikut ini dari Satuan Narkoba Polrestabes Medan yang menggagalkan peredaran narkoba jaringan internasional yang masuk melalui jalur laut menuju lokasi wisata Pantai Laupau, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Berawal dari ditangkapnya seorang pengedar narkoba jaringan Thailand berinisial MF yang memiliki 2 kg sabu di Jalan Setiabudi Medan, Sumatera Utara pada akhir Januari 2026 lalu. Aparat kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Medan kembali menggagalkan peredaran narkoba sebanyak 50 kg sabu jaringan internasional Thailand yang masuk melalui jalur laut menuju lokasi wisata Pantai Laupau, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Petugas melakukan penyergapan dan mengamankan 2 kurir yang sedang melakukan bongkar muat. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan Kompol Rafli Yusuf Nugraha dalam keterangan persnya Senin 13 April 2026 siang menyatakan, sabu sebanyak ini dikirim langsung dari negara Thailand melalui jalur laut Aceh. 2 kurir yang diamankan mengaku telah 3 kali menerima paket sabu-sabu dari Thailand dan akan dikirim ke pemesanan dengan imbalan uang 600 juta rupiah. Memang langsung dari Thailand di mana kurir 2 orang ini begitu tergiur, yang biasanya kurir mungkin diberi harga yang cukup murah. Ini menurut pengakuan yang bersangkutan sekitar apabila dari laut menuju darat saja bisa sampai diiming-imingi dengan upah sebesar 600 juta rupiah. Jadi begitu menjanjikannya, begitu menggiurkannya barang ini, sehingga siapapun mungkin bisa tergoda apabila tidak tahan iman. Polisi hingga kini masih memburu pemasok narkoba berinisial D yang diduga warga Aceh. Barang bukti total sebanyak 52 kg sabu asal Thailand ini kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan alat khusus. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga akibat remblong dan hilang kendali di jalur turunan, truk tronton menabrak pengendara motor hingga tewas. Korban merupakan seorang pemuda yang bertugas sebagai pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPK) di Kota Makassar. Dalam rekaman video warga, setelah insiden terjadi, terlihat korban sudah dalam kondisi tidak berdaya di tengah jalan galangan kapal, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Suasana di lokasi kejadian dipenuhi warga, sementara petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Korban diketahui bernama Abu Bakar Siddiq, 22 tahun, yang saat itu dibonceng oleh rekannya, Asnawi. Keduanya tiba-tiba diseruduk dari belakang oleh mobil tronton yang diduga kehilangan kendali di jalur turunan, yang diduga mengalami remblong. Benturan keras mengakibatkan Asnawi terlempar ke arah kiri bersama motor, sementara korban Abu Bakar terlempar ke arah kanan dan masuk ke kolong mobil. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Jala Amari TNI Angkatan Laut, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka serius di bagian kepala. Sementara rekannya hanya mengalami luka ringan. Suasana haru terlihat di rumah sakit. Rekan kerja korban menangis saat mengetahui korban meninggal dunia. Bahkan ruang ICU sempat dipenuhi oleh rekan kerja korban. Korban diketahui merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar dan telah mengabdi selama 2 tahun. Jenazah korban kemudian dibawa menggunakan mobil BPBD dan dikawal petugas menuju kampung halamannya di Kabupaten Bulukumba. Sementara itu, sepeda motor korban diamankan unit Laka Lantas sebagai barang bukti. Baik, tadi sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, kami menerima informasi dari masyarakat
telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang mana bergerak dari arah galangan kapal ke arah Panampu. Kemudian korban ditabrak dari belakang oleh mobil tronton. Namun setelah terjadi tabrakan, ternyata sopir melarikan diri dan oleh personil Polsek Tallo mendapati kendaraan tersebut parkir di pelabuhan. Namun saat dilakukan pencarian untuk sopirnya belum ditemukan. Sedangkan kasusnya sendiri saat ini ditangani oleh unit laka Polrestabes Makassar. Saya juga kurang ini, tapi menurut informasi dia tadi ada antar motor tiba-tiba tabrak dari belakang. Oh, yang tabrak itu mobil minibus kah atau mobil besar? Mobil kontainer. Kontainer. Terus kondisi korban apakah meninggal di tempat atau di rumah sakit? Di rumah sakit. Kami bawa cepat tadi ke ini ke rumah sakit, cuma karena pertolongan tidak ini sempat mau pindah rumah sakit tetapi tidak sempat lagi karena bilang cukup lumayan juga ini lukanya jadi ya. Meski sempat melarikan diri, pelaku berhasil ditemukan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Pelaku mengendarai mobil tronton dengan nomor polisi DD 9675EA. Diketahui bernama Basuki 39 tahun. Polisi masih mendalami dugaan kelalaian pengemudi, termasuk kemungkinan kendaraan mengalami remblong saat melintasi jalur turunan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Pandeglang, Banten tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur hingga hamil 8 bulan. Aksi bejat pelaku terungkap usai pihak sekolah mencurigai perubahan fisik pada tubuh korban. Inilah EL, pria berusia 32 tahun saat digelandang petugas unit PPA Satreskrim Polres Pandeglang. EL ditangkap atas dugaan persetubuhan terhadap putri kandungnya sendiri yang masih berusia 13 tahun hingga hamil 8 bulan. Kasus ini terbongkar saat salah seorang guru di tempat korban bersekolah mencurigai tubuh korban yang terlihat semakin membesar. Pihak sekolah kemudian berkoordinasi dengan ibu korban dan melaporkan kejadian ini ke Mapolres Pandeglang. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku telah menyetubuhi korban sejak tahun 2025 lalu, saat putrinya masih berusia 12 tahun. Dalam setiap aksinya, pelaku selalu mengancam korban agar tidak menceritakan perbuatan bejatnya kepada siapapun. Kami unit PPA Polres Pandeglang telah mengamankan satu orang pelaku yang berinisial EL yang berumur 32 tahun. Jadi ada dari keluarganya melaporkan ke Polsek Labuan, kemudian Polsek Labuan meneruskan laporan tersebut ke Polres Pandeglang. Awal pertama kejadian ini bisa terungkap bermula dari wali kelas dari anak pelaku ini merasa curiga karena pelaku ini tubuhnya mengalami perbedaan secara fisik, yaitu korban ini perubahan fisik, yaitu perubahan-perubahan yang menciri-cirikan orang hamil. Sehingga dari kecurigaan tersebutlah ditanya kepada korban dan korban mengaku bahwa telah disetubui oleh bapak kandungnya sendiri. Kini pelaku harus mendekam di rumah tahanan Mapolres Pandeglang. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri motor bersenjata api beraksi di area parkir Rumah Sakit Ibu dan Anak di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. 2 dari 4 komplotan yang masuk ke dalam area parkir mencuri motor pasien yang terparkir setelah menodongkan senpik ke arah petugas keamanan rumah sakit yang berusaha menghadangnya. Aksi 2 dari 4 komplotan pelaku pencurian yang menodongkan senjata api saat mencuri sepeda motor pasien di Rumah Sakit Ibu dan Anak rekam kamera CCTV pada Minggu siang 12 April 2026. 2 orang pelaku mencuri sepeda motor pasien di parkiran menggunakan kunci pin, sedangkan 2 orang pelaku lainnya bertugas mengawasi dan mengamankan lokasi. Aksi kedua pelaku yang beraksi sempat diketahui petugas keamanan rumah sakit, namun keduanya menodongkan senjata api kepada petugas keamanan yang berusaha menghadangnya. Kejadian maling motor saat petugas jaga
mengetahui adanya pengambilan motor, lalu pelaku menodongkan pistol. Pelaku melarikan diri dengan membawa sebuah motor. Jenis motor apa itu, Pak? Motor Beat. Nah, itu punya tamu, punya pengunjung atau punya karyawan? Ya, punya pasien. Ya. Nah, ini tapi pelaku ada berapa orang, Pak? Pelaku yang beraksi masuk ke dalam 2 orang dan diduga 2 orang lagi menunggu di luar. Anggota Polsek Durensawit dan Polres Jakarta Timur melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Petugas memeriksa sejumlah saksi termasuk petugas keamanan serta kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Sementara para pelaku komplotan pelaku pencurian motor ini kini masih dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.